Attack on Titan adalah salah satu anime yang memiliki jalan cerita terbaik dan kompleks menurut saya sendiri. Dan di balik kompleksitas cerita yang dimiliki banyak sekali elemen surprise dan juga hal-hal tak terduga yang pada sampai klimaksnya. Nah, ini dia nih yang membuat salah satu Attack on Titan disukai oleh banyak pihak, yaitu ada banyak sekali hal-hal tak terduga atau plot twist yang membuatnya menjadi seru. Dan plot twist itu juga sebenarnya itu udah banyak sekali petunjuk-petunjuknya di awal. Dan di Attack on Titan banyak sekali plot twist yang gila dan mengejutkan. Nah, di sini kita melihat top 10 plot twist di Attack on Titan yang baru saja tamat di tahun 2023 ini. Top 10 ada Annie Reveal. Nah, bisa dibilang ini plot twist pertama yang ada di Attack on Titan. Kita tahu bahwa Eren bisa menjadi Titan, dimana itu artinya bisa saja waktu itu juga Titan itu ya semua itu adalah manusia. Dan kedatangan female Titan adalah hal yang tidak bisa diduga, dimana dia mengincar Eren Yeager, bahkan menghabisi tim dari Levi, di mana tim Levi adalah tim spesial yang sangat kuat. Dan yang menjadi plot twistnya adalah ternyata dia adalah anggota dari militer Paradise Island itu sendiri, yaitu Annie Leonhardt. Ya, dialah Annie Leonhardt yang menjadi female Titan. Walau memang sudah mulai banyak yang curiga dengan tingkah dari si Annie ini, tentu tak ada yang menyadari bahwa dia adalah pengkhianat bagi umat manusia di Paradise Island. Ini adalah plot twist pertama dan juga ternyata hanyalah satu plot twist pertama yang cukup mengejutkan dari banyak sekali plot twist gila yang ada di Attack on Titan. Top 9 ada masuknya sumsum cairan Zeke di alkoholnya militer Paradise Island. Ini juga salah satu rencana yang cukup gila ya yang dikomandoi oleh Jaegerist, yaitu Floch, Eren, dan Zeke. Mereka bekerja sama agar membuat semua anggota yang survive corps, military, dan juga garrison itu akhirnya meminum alkohol yang sudah dimasuki cairan sumsum tulang belakangnya si Zeke. Hal inilah yang membuat orang-orang tersebut bisa kapan saja berubah menjadi Titan asal dengan dipanggil oleh si Zeke ini. Betul-betul cara yang sadis dari Jaegerist yang melakukan segala cara agar tujuan rambling mereka tercapai. Mereka mengorbankan kaum Eldia-nya sendiri yang ada di Paradise Island untuk kepentingannya. Top 8 keinginan terdalam dari Erwin Smith sendiri. Ya, kita semua tahu bahwa Komandan Erwin dianggap terlihat sebagai karakter komandan yang patriotik dan memang betul-betul berjuang demi umat manusia di dalam dinding. Tapi kenyataannya itu semua hanyalah bohong. Erwin Smith tidak betul-betul berjuang demi umat manusia. Dia hanyalah seseorang yang ambisius untuk mengetahui kenyataan yang ada di luar dinding. Hal ini juga dimotivasi oleh ayahnya, yang dimana ayahnya yakin bahwa di luar dinding itu sebetulnya ada manusia. Dan itulah yang membuat rasa penasaran dan ambisi Erwin Smith terus menggebu-gebu. Top 7 yaitu ada kudeta kerajaan. Nah, untuk menghancurkan Titan yang ada di luar dinding, tentu butuhlah support dari kerajaan untuk survive corps. Dimana sebetulnya mungkin supportnya itu udah cukup, tapi Erwin Smith merasa itu belumlah cukup. Erwin Smith ingin agar survive corps didukung penuh dan menjadi pahlawannya masyarakat. Ini semua tentu karena ambisinya untuk menjadikan survive corps maju dan melihat dunia luar. Dan hal gila terjadi. Survive corps yang dikomandoi oleh Erwin Smith berencana mengkudeta kerajaan. Lalu akhirnya karena ada seseorang yang memiliki gen raja juga di anggota mereka, yaitu Historia Reiss, akhirnya Erwin Smith memplot agar Historia Reiss menjadi ratu di Paradise Island. Erwin bahkan membuat suatu jebakan untuk anggota kerajaan agar raja-raja tersebut
terlihat mengambil tindakan salah, dan akhirnya Erwin mendapat dukungan dari Pixies dan Military Corps. Ya, Erwin akhirnya berhasil mengkudeta kerajaan, bahkan menjadikan Historia Reiss sebagai ratu yang baru, di mana Historia tentu hanyalah boneka bagi Erwin Smith. Nomor 6, ada kehidupan di luar dinding. Ya, jadi setelah orang-orang di Paradise Island selalu diberitahu bahwa hanya merekalah manusia tersisa yang ada di dunia, ternyata itu semua bohong. Ada manusia di luar dinding. Ternyata kenyataannya sangatlah pahit. Jadi ada kehidupan manusia di luar dinding, di mana manusia tersebut membenci kaum Eldia yang ada di Paradise Island. Sungguh kenyataan dunia luas yang berbanding terbalik dengan pemikiran Eren Yeager dan Armin, di mana mereka memimpikan dunia luar yang tidak ada apa-apa selain dunia yang kosong, udah cuma penuh hewan dan rumputan dan laut seperti itu. Tetapi kenyataannya dunia luar masihlah ada manusia yang malah menjadi musuh dari Paradise Island. Terkuaknya asal-usul Titan. Banyak sekali prediksi soal Titan ini sebelumnya, dimulai dari Ymir bekerja sama dengan setan, Ymir adalah setan atau Ymir adalah raja, dan lain sebagainya. Tapi emang kenyataannya plot twistnya itu betul-betul sangat nggak bisa diprediksi oleh semua orang ya. Ternyata Ymir hanyalah seorang pelayan raja yang mendapatkan Titan karena tidak sengaja juga. Titan gila pun ternyata hanyalah seorang manusia dari kaum Eldia yang dulunya dipaksa menjadi Titan oleh kaumnya Marley. Mereka menjadi Titan gila yang mencari Titan Shifter agar bisa dimakan dan akhirnya menjadi manusia kembali. Belum lagi ditambah kenyataan bahwa Titan Shifter ternyata hanya ada 9 dan memiliki batas usia 13 tahun. Nah, kekompleksan cerita dan kekuatan inilah yang sangat bagus dibuat oleh Hajime Isayama, membuat asal-usul Titan ini menjadi plot twist yang sangat sebetulnya sadis tapi juga indah. Top 4 ada salah satu yang plot twist juga ya, yaitu karakter developmentnya Eren. Ini Eren adalah seorang yang awalnya dia berapi-api, ambisius dan pendendam. Tapi perubahan Eren sangatlah terlihat dari waktu ke waktu. Dia berubah setelah Eren mengetahui kenyataan dunia luar. Nah, di sanalah Eren udah gak pernah lagi ceria lagi. Dirinya lebih ke pendiam dengan ambisi yang selalu ada di kepalanya. Yang menarik dari karakter development Eren adalah Eren sama sekali sebetulnya secara prinsip dia nggak berubah. Dia masih memiliki prinsip kebebasan yang ada dalam dirinya. Masih ambisius juga. Hanya saja hal tersebut ada dibawa ke level yang sangat berbeda. Eren yang awalnya terlihat anak baik dan polos, yang hanyalah berambisi karena dendamnya, akhirnya menjadi seseorang yang brutal, bengis, dan juga sangatlah manipulatif. Dan itu dilakukan Eren semata-mata untuk tujuannya dari awal, yaitu kebebasan dia dan teman-temannya di Paradise Island. Oke, nomor 3. Mikasa adalah seseorang yang ditunggu oleh Ymir. Oke, sebetulnya saya adalah seseorang yang kurang menyukai ending dari Attack on Titan, dimana bukan masalah ending yang betul-betul resolusinya ya, cuman tapi alasan-alasan dibalik itu semua, seperti Eren yang ternyata cinta Mikasa atau lain sebagainya. Tapi memang ada satu plot twist juga, yaitu ternyata Ymir itu menunggu Mikasa bukan Eren. Jadi entah kenapa si Ymir ini dia mencintai Raja Fritz, dan dia melihat cintanya itu seperti Mikasa ke Eren. Jadi Mikasa adalah orang yang ditunggu oleh Ymir. Ymir yang begitu tersiksa karena cintanya pada Raja Fritz, melihat bahwa dengan Mikasa berhasil membunuh cintanya demi kebaikan semuanya, akhirnya membuat Ymir tenang. Menurut saya sendiri memang ini seharusnya Attack on Titan tidak berlandaskan dengan cinta ya di ending ya, karena emang dari awal kita nggak ngeliat hubungan romantisme antara Eren
dengan Mikasa. Makanya saya tidak masukkan plot twist Eren Mikasa sebagai salah satu plot twist yang bagus. Cuma memang untuk Ymir semua menjadi masuk akal ya. Kenapa Ymir memang melakukan ini semua demi menunggu Mikasa. Ini salah satu plot twist, benar-benar plot twist di Attack on Titan. Nomor 2, Reiner Bertolt reveal. Nah, ini bisa dibilang salah satu plot twist di awal-awal Attack on Titan yang paling gokil. Reiner dan Bertolt yang awalnya cuma dianggap ya karakter sampingan lah saja awalnya, tapi ternyata semua salah. Semua awalnya kita pikir bahwa ya pasti Colossal Titan dan Amok Titan itu udah pasti last boss lah. Mereka itu kayak last boss aja, udah otak dibalik semuanya dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya pemilik Colossal Titan dan Amok Titan adalah mereka berdua, Bertolt dan Reiner. Ternyata hanyalah dimiliki oleh 2 orang biasa di anggota Survey Corps. Tentu saja di kala itu sangatlah menyedihkan ketika kita tahu bahwa Reiner yang dianggap panutan Eren ternyata adalah pengkhianat bagi umat manusia di dalam dinding. Momen epik juga disajikan ya ketika reveal oleh episode tersebut Reiner dan Bertolt ternyata adalah pengkhianat. Dimana dari sisi musiknya, dari sisi betapa desperate-nya Reiner pada dunia, hingga akhirnya ya udah dia nggak tahu lagi harus ngapain. Reiner nggak tahu lagi yang mana yang betul ataupun salah. Akhirnya dia kembali menjadi dirinya dan menjalankan misinya, dimana akhirnya dia mengincar Eren Yeager. Tapi Eren yang belum tahu apa-apa tentu aja menganggap bahwa Reiner dan Bertolt adalah pengkhianat. Jangankan Eren, penonton saat itu kita pun juga menganggap, wah ternyata ini Reiner dan Bertolt ini udah penjahat, udah fix. Tapi ternyata memang itulah hebatnya cerita di Attack on Titan. Reiner dan Bertolt reveal sebagai Colossal dan Amok Titan adalah salah satu plot twist paling gila dan cukup mengesankan ya. Dan Wit Studio betul-betul membuat scene yang sangat berkesan sampai sekarang. Bahkan banyak yang bilang mungkin itu adalah plot twist terbaik sampai saat ini. Plot twist top pertama adalah Eren ada di balik semua kejadian. Jadi awalnya kita mengira Grisha Yeager adalah seorang pemberani yang dia memakan anggota kerajaan, mengambil kekuatan Founding Titan, dan membuat anaknya menjadi Titan Shifter. Pasti dong kita merasa bahwa Grisha adalah dalang di balik semua konspirasi ini. Ternyata bukan. Ini semua karena Eren lah yang mencuci otak ayahnya sendiri untuk melakukan tindakan mendapatkan kekuatan Founding Titan. Grisha yang awalnya ingin tobat, akhirnya ya balik lagi dia ke misinya. Ya karena Eren mempunyai kekuatan Attack Titan yang mampu menghubungkan dengan pengguna Attack Titan di masa lalu, dan itulah yang dimanfaatkan Eren untuk mencuci otak Grisha Yeager. Dan bukan hanya itu aja, bagaimana dia membiarkan Bertolt tidak dimakan Frida, yang akhirnya membuat ibunya Eren mati. Lalu bagaimana Eren meyakinkan Ymir untuk berada di pihaknya. Bagaimana juga Eren kepikiran untuk membuat Armin sebagai pahlawan dunia, dimana itu juga adalah rencana Eren agar dia terlihat sebagai iblis penjahatnya dan sahabatnya sendiri Armin adalah pahlawannya. Hal-hal yang sangat di luar perkiraan semua pembaca Attack on Titan dari awal. Jadi Eren yang sepolos itu ternyata adalah dalang dari semua kejadian yang ada di Attack on Titan, dan itu membuat serial Attack on Titan ini salah satu serial yang sangat masterpiece, dimana memiliki plot twist dari plot twist, tapi memang itu sangat terhubung dari awal. Dan Eren sebagai dalang di balik semuanya adalah salah satu plot twist yang paling bagus menurut saya dari cerita-cerita anime-anime yang lain. Oke, itu saja tadi top 10 plot twist terbaik yang ada di Attack on Titan. Apakah kalian setuju? Jika setuju ataupun tidak setuju, silahkan komen di bawah. Apa yang menurut kalian paling terplot twist di Attack on Titan? Oke, terima kasih.